Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Advokasi Matematika dalam Sistem Kriptografi dan Sistem Pendeteksi Penyusup. Menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar tetap FIMA UI dengan judul Advokasi Matematika dalam Sistem Kriptografi dan Sistem Pendeteksi Penyusup. Perkembangan industri yang sebelumnya kita lihat bahwa berangkat dari revolusi industri pertama yang berfokus kepada mekanisasi dan produksi massal dengan penerapan mesin uap pada abad ke-18 dan kemudian diikuti oleh revolusi industri kedua dan ketiga, serta saat ini kita masuk pada abad ke-21 yakni revolusi industri keempat yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 dengan ciri penerapan teknologi mobile, IoT, big data, AI yang akan menuju kepada industri terpadu dengan memperhatikan aspek keamanan cyber. Isu keamanan data menjadi makin marak saat ini dan bahkan hadir di tengah-tengah kita dan kita saksikan bersama, bahkan kita merasakan itu sebagai target daripada kebocoran data yang ada, yang semua menimpa organisasi, institusi, dan perusahaan di Indonesia. Dan kalau kita lihat data dari BSSN menyatakan di semester pertama tahun 2024 di Indonesia terjadi 158 serangan cyber per detik. Selanjutnya isu lainnya yaitu terjadi manipulasi citra. Ini sering kita lakukan untuk update status. Kita sering mengirimkan foto-foto kita di medsos yang ada. Apa yang terjadi? Maka banyak foto-foto kita bisa di crop. Mungkin selama ini kita lihat kita paling bangga dengan banyak follower kita. Yang paling banyak itu saudara yang paling hebat. Padahal kita belum tahu siapa follower kita. Apakah orang baik-baik atau para penjahat? Maka teman-teman di kepolisian kita bisa lihat. Mereka para penjahat nggak perlu lagi pura-pura menjadi tukang bakso, jadi tukang pos dan seterusnya. Cukuplah jadi follower dari sosmed kita semua. Tapi dengan bangganya kita update status dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tanpa diminta. Ikhlas, ini foto saya. Tadi kita hadir depan, lalu kirim ke sosmed. Padahal siapa di belakang kita yang mengintai, yang akan menyerang kita nanti, itu menjadi peluru menyerang kita di kemudian hari. Boleh jadi sekarang kita masih sama-sama karena masih senasib. Pada saat satu orang dipromosikan menjadi menteri, menjadi Kapolri dan seterusnya, ada orang lain yang tidak senang, maka itu menjadi peluru akan menyerang kita di kemudian hari. Para hadirin yang kami muliakan, untuk itulah bagaimana matematika hadir untuk mengadvokasi di era digital ini. Tadi guru besar yang pertama banyak tuh rumus matematiknya, tapi saya tidak akan menjadikan rumus matematik, nanti pada pusing semuanya. Selanjutnya, kalau kita lihat bagaimana sekarang solusinya, padahal kita tidak bisa menolak itu keniscayaan kita menghadapi era big data. Kalau tidak, kita akan tergerus, akan ditinggal oleh zaman yang ada. Maka paling tidak ada 3 faktor di dalam kita melakukan transformasi digital. Yang pertama, kita coba bereskan people-nya. Kemudian hadirkan proses yang jelas dan kita terapkan teknologi sesuai dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, kalau kita lihat aspek people-nya, sebagaimana tadi tabiat kita dengan bangganya, dari bangun tidur sampai tidur kembali kita update status, itu gara-gara paradigma kita yang masih melihat data dan informasi sebagai penunjang, bukan sebagai satu sumber daya utama. Sebagaimana dalam dunia industri, kita punya namanya 5M, man, money, material, method, mesin.
Maka itu menjadi satu Chief Executive Officer dalam satu institusi akan hadirkan lagi mulai saat ini adalah information, Chief Information Officer. Perlu diketahui hadirin semua yang saya muliakan bahwa di lembaga negara ini semua kepala pusdatin itu eselon 2. Ada Pak Nur di sini, anggota DPR. Kemudian Bupati juga. Bagaimana pusdat itu eselon nggak bisa menyuruh dirjen-dirjennya di kementerian untuk bisa mengintegrasikan data yang ada. Tapi ada harapan, alhamdulillah, hadirin. Kepolisian negara sudah menempatkan Kadif TIK bintang 2, bintang 2. Artinya apa? Melihat data dan informasi sebagai sumber daya utama, bukan lagi penunjang. Makanya paradigma kita selama ini melihatnya seperti itu. Maka kita coba perbaiki adalah data dan informasi adalah merupakan aset yang nilainya jauh lebih tinggi daripada minyak bumi. Nah, seperti itu. Untuk itu hadirin yang berbahagia, bagaimana selanjutnya kita coba melihat untuk next menerbitkan yang namanya Perpres nomor 43 tahun 2023 tentang apa? Nah, ini ada BSSN. Nah, bagaimana strategi keamanan cyber nasional dan manajemen krisis cyber, dan juga ada SMKI paling tidak demikian. Nah, maka di sini hadirnya teman-teman dari matematik, jadi kita menyajikan sebuah algoritma. Bagaimana next selanjutnya? Kita coba lihat secara konsep keamanan data adalah kita menggunakan konsep CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Kerahasiaan harus bisa dijaga dalam sistem kita semuanya. Kemudian terintegrasinya. Mohon izin kalau kita ke Polres, ada Pak Kapolres Depok di sini. Mohon izin SKCK online, katanya online. Pas daftar suruh tetap bawa aja semua fotonya dan seterusnya. Harus hadir, sidik jari dan seterusnya. Itu bukan online, namanya registrasi online. Jadi di PHP juga kita mau polisi nih, kan kita seperti itu. Maka yang paling penting lagi adalah yang availability, data ada pada saat digunakan, bukan tarso kan. Untuk aja coba Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita lihat di laptop kita ada tombol apa? Enter. Pas kita enter langsung ada hasilnya, bukan entar kan gitu. Kalau entar kapan munculnya nih kan gitu. Untuk enter. Bagaimana hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita? Kalau diminta oleh pimpinan, sekarang juga data itu harus hadir. Sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan yang betul-betul akurat. Momentumnya tepat, bukan kemudian hari sudah lewat momentumnya tadi. Nah, itulah kita siapkan satu algoritma yang memang bisa menyajikan hal itu sekaligus dia aman dan terintegrasi. Lanjut, next. Nah, inilah coba kami sajikan hasil pengembangan tim kami di studi kriptografi adalah semua data yang kita sajikan harus kita enkripsi dulu berdasarkan analisis risiko yang kita lihat. Ini kira-kira potensi merusak diri kita atau merusak institusi kita atau merusak perusahaan kita. Maka sebelum sampai kepada penerima di grup WA grup, kita enkrip, hasil enkrip itu yang kita kirimkan. Nanti mereka yang punya passwordnya, punya kunci yang sudah kita sepakati bersama, dia bisa menikmati informasi yang kita kirimkan tadi. Tidak semua orang bisa, walaupun tetap kita bisa gaul di dalam sosmed tadi. Itu paling penting dari bagaimana kita hidup di era ini. Jangan menyendiri, tapi dia harus membuat network yang ada. Lanjut. Nah, ini yang kami kerjakan. Teknik yang kita buat adalah dengan membangkitkan yang namanya chaotic pseudo random number generator. Terus, nah ini model enkripsinya dari semua keystring yang ada,
lalu kita lakukan operasi matematik yang sederhana. Untuk sisi komputasinya kita gunakan dengan logic XOR, exclusive OR yang ada terhadap data-data atau sumber data digital yang aslinya tadi. Next. Ini yang coba kita kembangkan, kita lakukan dengan peningkatan supaya tidak tahan di hack. Kita dapatkan dengan multi-kiotik dengan menggunakan product of sum tadi. Lanjut. Nah, ini terus. Ini fungsi MS Map yang kita MS Circle Map dari hasil studi dari tim kami. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kita gabungkan antara konsep kripto dan stegano. Tadi kalau kita coba sandikan, itu orang akan curiga ini gambar apa yang mau dikirimkan? Kok kayak gambar semut semuanya. Tapi kita sembunyikan di foto yang normal saja. Sehingga yang dikirimkan tetap kita kirimkan gambar babon di sana, padahal secret image-nya adalah gambar wanita cantik tersebut. Lanjut. Nah, ini model yang berikutnya adalah menggunakan konsep block zipper. Terus, lalu yang kita lakukan berikutnya adalah menggunakan dengan konsep mendeteksi adanya serangan terhadap server kita menambah namanya IDS, Intruder Detection System. Jadi dia akan mendeteksi siapa yang masuk ke dalam server kita. Kalau dia aktif, dia langsung mematikan dan kita mencatat IP-nya, langsung kasih ke penyidik lah, kira-kira demikian. Karena teman-teman di Direktorat Tindak Cyber, dia akan melakukan tindakan kalau ada LP, itu persoalannya. Lanjut. Nah, berikutnya, ini atas ketua tim Prof. Muli ada di sini ya. Nah, ini sudah membangun kita. Tadi kami tatarannya adalah algoritma pemrograman. Sekarang bagaimana dia bisa menjadikan sebuah fisik. Nah, jadi HP kita sudah langsung ada enkriptornya di situ. Nah, ini pendanaan dari Bistro yang kita sudah dapatlah chip yang sudah kita tandem di sana. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan nih dengan teman-teman BRIN, dengan BSSN, kepolisian dan seterusnya. Tidak hanya pada HT, ini pada HT saja, belum pada HP yang kita Prof. Muli ya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dalam pengukuhan hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan kesadaran terhadap data yang kita miliki. Data itu adalah aset, dan jangan khawatir matematik hadir teman advokasi, dan nanti bisa jadi harus kita munculkan dalam bentuk perangkat keras yang siap pakai. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap kegiatan dalam acara pengukuhan kali ini. Tentunya itu semua atas kontribusi kerabat, keluarga, dan kemudian institusi UI, Kemendikbud dan seterusnya. Maka pada akhir pidato ini saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Akhirul kalam, seiring doa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak Ibu, saudara, semua yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir pada upacara hari ini. Semoga Allah SWT merahmati, memberkahi, dan melindungi kita semua. Seraya berharap semoga silaturahmi ini dengan terus makin terpelihara dengan baik sepanjang waktu dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.